Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan macam-macam najis. Macam-macam najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis dari air kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum pernah makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Yang kedua adalah najis mutawasitah. Najis mutawasitah merupakan najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia atau binatang, kecuali air mani, barang cair memabukkan, dan susu hewan yang tidak halal dikonsumsi. Selain itu, ada juga bangkai tulang maupun bulunya, dikecualikan bangkai-bangkai manusia beserta ikan dan belalang. Najis sedang seperti mutawasitah menjadi dua, yaitu najis aniyah adalah najis yang berwujud, yakni tampak dilihat, semisalnya memiliki warna, bau atau rasa. Dan yang kedua dan najis hukmiyah adalah najis yang tidak kelihatan wujudnya, seperti bekas kencing, arak yang sudah mengering, dan sebagai lainnya. Yang ketiga ada najis mughalladho atau najis besar. Najis mughalladho yaitu najis yang berasal dari hewan, anjing, maupun babi. Lalu cara membersihkan najis. Yang pertama, membersihkan najis mukhafafah. Sesuatu hal yang terkena najis mukhafafah yaitu kotoran kencing bayi yang belum berusia 2 tahun serta masih minum air susu ibunya dapat dibersihkan dengan percikan air. Maksud percikan air ini adalah air yang mengalir mengenai seluruh tempat yang terkena najis dan airnya harus lebih banyak dari air najis tersebut. Apabila lokasi yang terkena najis air kencing, misalnya pakaian, sudah dibersihkan menggunakan air mengalir tadi, maka selanjutnya tinggal dikeringkan seperti biasa. Yang kedua, cara membersihkan najis mutawasitah. Najis mutawasitah dapat dibersihkan terlebih dulu najis ainiyahnya dengan cara 3 kali cucian, kemudian disirami lebih banyak. Untuk najis hukmiyah, caranya menghilangkan cukup dengan air mengalir saja yang jumlahnya melebihi air najis tersebut. Yang ketiga, membersihkan najis mughalladho. Sesuatu hal yang terkena najis mughalladho seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satunya memakai air campuran tanah atau debu. Sebelum dibersihkan dengan air, wujud najis atau ainiyahnya harus dibuang terlebih dahulu sampai benar-benar hilang. Kemudian dilanjutkan dengan cara 7 kali cuci. Macam-macam air dalam taharah. Yang pertama ada air suci dan menyucikan atau biasa disebut air mutlak. Air suci dan menyucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air dari hasil hujan es. Ketujuh macam air tersebut sebagai air mutlak sama masih pada sifat asli penciptanya. Bila sifat asli penciptanya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukum penggunaannya pun berubah. Yang kedua ada air musyamas. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Secara umum, air ini juga makruh digunakan apabila anggota badan yang terkena kusta, namun tidak apabila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali. Yang ketiga ada air suci namun tidak menyucikan. Air suci ini namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada 2 macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air mustamal dan air mutaghayyar. Air mustamal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis
bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Lalu air mustamal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila mencapai 2 kula. Lalu ada air mutagayar. Air mutagayar adalah air yang mengalami perubahan. Salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contohnya air mata air yang masih asli, ia disebut air mutlak dengan nama air mata air ketika air ini dicampur dengan teh sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya. Lalu yang selanjutnya ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kula atau volumenya mencapai 2 kula atau lebih. Namun berubah salah satu sifatnya yaitu warna, bau atau rasa karena terkena najis tersebut. Penjelasan macam-macam hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama adalah hadas kecil. Sebagian besar ulama dan ahli fikih telah menetapkan jika membuang air kecil dan besar, kentut, keluarnya mazi dan wadi dalam keadaan sehat, itu merupakan hadas kecil. Apa itu mazi dan wadi? Mazi adalah cairan bening dan lengket yang keluar ketika muncul syahwat. Sementara wadi adalah cairan putih dan kental yang keluar saat buang air kecil atau setelah melakukan kegiatan yang melelahkan. Ketika seseorang dalam keadaan hadas kecil, tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran, dan melakukan tawaf sebelum menyucikan diri dengan wudhu. Cara membersihkannya yaitu membersihkan kemaluan atau lubang tempat keluarnya ketiga perkara tersebut lalu berwudhu. Kemudian ada hadas besar. Hadas besar merupakan keadaan di mana seseorang yang sedang dalam keadaan janabah. Sementara orang yang melakukan hadas besar tersebut adalah junub. Beberapa perkara yang termasuk ke dalam hadas besar antara lain mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidur atau umumnya disebut mimpi basah dan haid. Jika si anak tengah dalam keadaan hadas besar, maka perlu diingatkan mereka untuk segera menyucikan diri dengan mandi junub atau mandi wajib. Hadas besar perlu dibersihkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Itu wudu alirafil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Amin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma maj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardu hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 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 Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus shawatut thayyibatu ila. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ja'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian syarat, rukun sunnah, dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat fardu. Syarat yang diwajibkan yaitu muslim atau beragama Islam, berakal sehat. Yang ketiga ada udah akil balik. Syarat sah sholat fardu ada 6, yaitu suci badannya dari hadas besar dan hadas kecil, suci anggota badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima telah masuk waktu sholat. Yang keenam mengetahui cara melakukan sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama ada niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca al-fatihah. Yang kelima ruku dengan tumaniyah.
Yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud dengan tumaniyah, yang kedelapan duduk di antara dua sujud dengan tumaniyah, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat, yang ke-12 salam ke kanan, yang pertama niat keluar dari sholat, yang ke-13 tertib artinya berurutan. Lalu sunnah-sunnah sholat dibagi menjadi 3. Yang pertama sunnah sebelum sholat, yang kedua sunnah abad, yang ketiga sunnah hayat. Sunnah sebelum sholat yaitu azan dan iqomah. Sunnah abad yaitu tasyahud atau tahiyat awal dan membaca kunut. Dan sunat hayat dalam sholat yaitu yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika ruku dan bangun dari ruku, yang ketiga mengangkat tangan ketika berdiri dari tahiyat awal, yang keempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yang kelima membaca doa iftitah, yang ketujuh membaca ta'awuz, yang kedelapan membaca amin, yang ke-9 membaca tasbih ketika ruku 3 kali, yang ke-10 membaca tasbih ketika sujud 3 kali, yang ke-11 membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, yang ke-12 meletakkan tangan di atas paha ketika duduk tahiyat dengan menghempalkan jari-jari tangan kiri di atas paha kiri dan menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali telunjuk. Yang ke-13 duduk iftirasih, artinya duduk dengan cara menduduki kaki kiri sedang telapak tangan kaki kanan berdiri dan jarinya terletak di tanah menghadap kiblat. Yang ke-14 duduk tawaruk dalam tahiyat akhir. Yang ke-15 membaca doa sholawat secara sempurna. Yang ke-16 membaca doa sesudah bacaan doa tahiyat akhir selesai. Ke-17 membaca salam yang kedua, dan yang terakhir adalah khusyuk. Yang dapat membatalkan sholat fardu, yang pertama berbicara dengan sengaja yang bukan bacaan sholat, yang kedua bergerak banyak, yang ketiga makan, yang keempat minum, yang kelima tertawa, yang keenam berhadas kecil atau besar, yang ketujuh auratnya terbuka, yang kedelapan terkena najis yang tidak dapat dimaafkan, yang kesembilan berubah niat seperti berniat keluar dari sholat, yang ke-10 membelakangi kiblat, dan yang terakhir murtad atau keluar dari Islam baik secara ucapan atau perbuatan. Lalu ada syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada syarat wajib puasa, ada beragama muslim, berakal balik, sehat jasmani, dan mampu melaksanakannya. Lalu ada syarat sah puasa, yaitu yang pertama ada Islam dan tidak murtad. Yang kedua ada mumayyiz, yakni orang yang telah mampu membedakan antara baik dan buruk. Ketiga adalah mengetahui waktu diterimanya puasa. Yang keempat, bagi seseorang wanita harus suci dari haid. Kemudian ada rukun. Terdapat 2 rukun puasa. Tanpa adanya rukun tersebut, maka puasa menjadi tidak sah dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada niat. Menurut Masyad Al-Hanawiyah, niat adalah bermaksud untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengerjakan suatu perbuatan. Sedangkan dalam Masyad Al-Makiyah, niat adalah seseorang bermaksud dengan hatinya atas apa yang diinginkannya pada perbuatannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai niat, sesungguhnya amal ibadah itu harus dengan niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Lalu yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun puasa kedua adalah menahan diri dari makan, minum, bersetubuh atau nafsu, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu hal yang dapat membatalkan puasa,
Yang pertama adalah sengaja untuk makan dan minum, bersetubuh di siang hari. Yang ketiga sengaja muntah. Yang keempat memakan selain makanan biasa. Yang kelima sengaja mengeluarkan air mani atau onani. Yang keenam kedatangan haid atau nifas. Yang ketujuh niat berbuka puasa. Yang terakhir adalah murtad dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Wahayna Rabbana bisalam wa akhilal jannata darussalam. Tabarokta Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma la'mani alima a'taita wala mutiya lima manata wala yanfauza jal jadi minkal jadu la ilaha illallah anta. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatika. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajrini minan nar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi isni. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala yauddu ishuhuma wa huwal aliyyul azim. Qul huwallahul ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar 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 Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
sholatan tunjina biha min jami'il afat wa tahdilana biha min jami'il hajat wa tutohiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tubaliguna biha asqal khairat min jami'il khairati fi hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salaman fid din wa afiyatan fil jasadin wa jidatan fi ilmi wa barakallahu fir rizqi wa tawbanan qabla maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Penjelasan zakat, infak, dan sedekah. Pertama, zakat. Zakat berasal dari akar kata zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Lalu infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nisab, karena itu infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah di saat lapang atau sempit. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah SWT tidak akan mengurangi harta, tapi justru akan semakin menambah harta. Lalu sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridha Allah. Hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non materi, seperti memberi jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang lain. Sedekah menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seorang sedekah. Dengan bersedekah atau bersedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Wallahu alam.